Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang berbasis pendidikan agama Islam. Pendidikan agama yang dilatar belakangi pendidikan Al-Quran yang kemudian terbagi menjadi beberapa bidang ilmu pengetahuan diajarkan di pondok pesantren. Di pesantren Raudatul Muta'allimin An-Nadliyah, belajar Al-Quran tidak hanya dipelajari oleh para santri pondoknya, tetapi juga anak-anak dari masyarakat setempat dalam Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Di TPA ini, anak-anak diajarkan berbagai macam ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran. Antusiasme anak-anak TPA lah yang akhirnya membuat pesantren Raudatul Muta'allimin ini didirikan. Berawal dari sebuah kisah. Saya awalnya menerima santri mengaji Al-Quran di rumah. Dari 1, 20, 50. Seterusnya saya terpanggil untuk mendirikan, akhirnya melembagakan dalam sebuah pondok pesantren. Lalu kita mencari lahan di Guntung Manggis, Banjarbaru, di RT 18. Kenapa saya melakukan ini? Yang pertama tergugah dari motivasi yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita marra'a minkum mungkaran. Bila kita melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah kita rubah dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Yang kedua, kita ingin bermanfaat bagi sesama. Saya ingin bermanfaat bagi sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas amfa'uhum linnas. Demikian Rasulullah bersabda. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi sesamanya. Yang kedua, Rasulullah SAW itu diutus sebagai guru. Innama bu'ithu mu'alliman. Maka saya terpanggil untuk menjadi guru. Bagaimana caranya? Yakni mendirikan sebuah pondok pesantren. Kita melahirkan anak-anak di sini, satu, berakhlak mulia. Yang kedua, bisa paham tentang Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Yang ketiga, syukur-syukur mereka bisa hafal Quran. Yang keempat, nanti mudah-mudahan dia menjadi seorang leader, pemimpin di masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan motivasi lainnya adalah kita ingin meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bagaimana mewariskan kemuliaan Rasulullah? Yakni diantaranya adalah melalui pendidikan yang ada di pondok pesantren Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah RMA yang berciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah yang bernafaskan Nahdlatul Ulama. Lalu bagaimana kita bisa mengejawantahkan sistem pendidikan di pondok ini? Paling tidak yang pertama adalah pondok pesantren ini memiliki nilai edukasi. Kita menerapkan program salafiyah, yakni program mengaji kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, kemudian nahwu sharaf. Yang kedua ada pendidikan formal, bekerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama. Dan selanjutnya dari segi pengabdian masyarakat. Kita mengabdi kepada masyarakat, yakni dengan masyarakat sekitar, berikan santunan kepada anak-anak yatim di sekitar. Kemudian yang terakhir adalah pondok pesantren memiliki nilai dakwah. Nah, awalnya kita mendirikan pondok ini dibarengi dengan dakwah Islam, yakni membuka majelis taklim.
Kita gelar majelis taklim malam, kemudian ada majelis taklim ibu-ibu, kemudian ada majelis taklim burdahan, simtud duror, kemudian majelis taklim qalbul Quran, majelis taklim rotibul hadat, dan majelis akbar yang biasa kita gelar melalui mendatangkan tokoh-tokoh nasional, pelantun salawat misalnya Gus Asmi, kemudian beberapa habib secara nasional, dan juga guru-guru yang terkenal, para habaib pernah hadir di pondok kita majelis RMA ini. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin pondok ini tidak hanya edukasi, tapi memiliki dimensi dakwah dan sosial. Itulah mengapa Rasulullah SAW dia tidak hanya berdakwah, tapi juga memiliki nilai kemanusiaan. Bagaimana beliau sangat peramah, kemudian pemurah, kemudian baik dengan sesama. Begitulah kita sebagai lembaga pendidikan. Tadarus Al-Quran menjadi hal wajib hampir di semua pondok pesantren di seluruh negeri ini. Tadarus Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran saja, melainkan juga meneliti, menelaah, dan mengkaji Al-Quran. Dalam bertadarus Al-Quran, hendaknya kita memperhatikan makhrijul huruf serta tajwid bacaannya, yang biasa kita sebut dengan tahsin bacaan Al-Quran. Wajib hukumnya bagi umat muslim yang membaca Al-Quran memperhatikan tajwid bacaannya agar tidak salah dalam memaknai ayat Al-Quran yang dibacanya dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, orang yang mahir dalam Al-Quran dengan menghafal dan bacaan yang baik dan lancar, kedudukannya di akhirat adalah bersama para malaikat yang mulia dan taat. Adapun orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Silakan untuk teman kita Khalil membacakan dari ayat 1 sampai 10. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Shadaqallahul azim. Kita sudah mendengar untuk teman kita Khalil membacakan dari ayat pertama sampai ayat 10, dan Ana bakal mentahsin atau mengkoreksi bacaan Khalil. Yang pertama dalam tajwid, Khalil itu untuk tajwidnya sudah pas, akan tetapi untuk makhrajul hurufnya kurang. Yang pertama, di ayat pertama mungkin kita mengenal namanya ain dan alif, atau bisa dibilang hamzah juga. Itu beda untuk membaca hurufnya. Kalau alif itu biasa dibilang alif aja, tapi kalau ain itu dibacanya a, di tenggorokan pintar, jadinya ain. Dan Khalil itu yang kurang tepatnya untuk huruf ain, habis itu ha. Beda dengan ha. Kalau ha itu nadanya lembut, ha. Kalau yang habis itu bilangnya ha. Oleh karena itu setiap huruf itu mempunyai perbedaan ucapannya, tidak sama. Dan juga kekurangan untuk Khalil juga di huruf sa. Berbeda dengan sa biasa yang mempunyai 3 garis,
habis itu sya yang memiliki 3 garis dan 3 titik, dan sa untuk sa jukung yang dimana memiliki 3 titik dan memiliki lengkungan. Itu untuk lafaznya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya ilmu tahsin atau juga disebut ilmu tajwid ini bertujuan untuk menghindarkan pembaca Al-Quran dari kesalahan dalam mengucapkan huruf-huruf dan kalimat dalam Al-Quran. Dengan tadarus serta tahsin Al-Quran, para santri diharapkan bisa menjadi muslim yang paham akan ayat kitab sucinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran hari ini kita tadarus Al-Quran sekaligus tahsin. Nah, tadarusnya hari ini surah Al-Qalam, dibuka surah Al-Qalamnya sudah semua. A'udzubillah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi. Belajar Al-Quran mempunyai berbagai metode. Salah satu metode yang paling umum yang sering kita gunakan adalah metode Iqra. Metode Iqra ini umumnya digunakan di berbagai TPA. Di pondok pesantren biasanya memakai metode qiraati yang disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Zarkasi pada tahun 1986. Metode qiraati ini menekankan pada penguasaan makhrijul huruf serta tajwid dan baca Al-Quran dengan tartil. Dalam belajar tajwid ada beberapa hal yang menjadi inti pembahasan, yaitu makhrijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul madhi wal kasr, ahkamul waqfi wal ibtida, serta al-khot al-uthmani. Baik, selanjutnya kita mulai pembelajaran tahsin. Selanjutnya tunjuk satu orang, yaitu Ananda Arum, untuk membaca surah Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta min ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. Seperti pondok pesantren pada umumnya yang memiliki metode belajar khusus, Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin An-Nadliyah juga memiliki metode belajar khusus untuk memudahkan para santrinya dalam belajar. Di Pondok Pesantren RMA ini yaitu metode yang gunakan adalah menerapkan mengkolaborasi semua metode-metode yang biasanya dilakukan di dalam pondok pesantren. Di antaranya ada metode sorokan, di mana seorang santri menghadap ke kiainya atau ke ustadz-ustadzahnya langsung. Mereka menyetorkan apa yang sudah dikuasainya. Misalkan mereka menyetorkan hafalan yang sudah dimiliki, kemudian mereka menjelaskan
pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu apa yang sudah mereka kuasai. Nah, kemudian metode yang kedua diantaranya yaitu metode badongan. Ini istilah pesantren. Kalau istilah umumnya yaitu dengan ceramah, yaitu seorang guru atau seorang ustadz-ustadzah atau seorang kiai menyampaikan langsung ilmunya kepada para santrinya dengan secara berjamaah. Kemudian metode yang ketiga yakni metode tahfidz. Ya, ini anak-anak menghafalkan semua ilmu-ilmu yang diterapkan di pondok pesantren. Misalkan mereka menghafalkan Al-Quran, mereka menghafalkan ilmu-ilmu nahwu, mereka menghafalkan ilmu alat, mereka menghafalkan pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi metode yakni metode mudzakarah atau istilah pondok pesantrennya Batsul Masail atau istilah kerennya diskusi. Jadi seorang santri juga diterapkan untuk mendiskusikan karena banyak sekali masalah-masalah yang ada yang bermunculan yang mungkin belum dikaji secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, disitulah fungsi dari Batsul Masail. Mereka memecahkan masalah melalui diskusi. Kemudian ada juga metode mempraktekkan. Jadi apa yang mereka kuasai, apa yang mereka pelajari itu akan dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan ibadahnya, terutama dalam akhlaknya. Kemudian dipraktekkan menjadi bekal ketika dia terjun ke lapangan, ketika mereka terjun ke masyarakat. Selain tadarus Al-Quran, tahfiz Al-Quran juga menjadi salah satu hal yang wajib bagi umat muslim agar menjadi pedoman kehidupannya. Namun karena keterbatasan individu, maka tidak semua umat muslim dapat melaksanakannya. Para santri di pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin An-Nadliyah ini juga mendapatkan pelajaran tahfizul Quran. Anak-anak akan menghafalkan surah-surah Al-Quran dan bermurajaah bersama dengan pembimbingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku. Jika menilik secara keseluruhan, pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin An-Nadliyah ini ada satu keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Hal ini dirasakan bagi para santri sehingga mulai banyak yang ingin menjadi bagian di dalamnya. Saya mondok, alhamdulillah selama 2 tahun ini saya mendapat dan mengenal banyak ilmu agama, baik itu dari guru maupun dari kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah saya bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru saya. Saya di sini diajarkan untuk mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Saya bisa belajar berhikmat kepada guru dan mencari berkah guru di sini. Banyak diajarkan ilmu agama yang belum saya ketahui sebelumnya. Saya mendapat wawasan dan bimbingan guru terhadap santri-santri di sini. Belajar Al-Quran dan menghafalkan serta mengamalkannya adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Menghafalkan Al-Quran menjadi pedoman tidak hanya untuk kehidupan, melainkan juga sebagai pedoman dalam syiar Islam. Untuk teman kita, saudara kita Khalil, silakan untuk menyetor hafalannya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai calon cendekia dan calon pendakwah, para santri pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin An-Nadliyah juga dipersiapkan untuk menjalankan syiar Islam
di tengah masyarakat Kalimantan Selatan dan bahkan di segala penjuru dunia. Yang saya dapatkan di sini banyak mendapatkan ilmu agama dan juga saya bisa menghafal Al-Quran, saya bisa jadi lebih mandiri dan tentu saya juga jadi bisa berhikmat kepada guru atau membantu guru. Dan yang terakhir saya jadi bisa mendapatkan ilmu mengaji dan lain-lainnya seperti ilmu yang sering diajarkan ustazah dan ustadznya, tentang adab-adab kayak gitu. Itu yang saya dapatkan di sini. Sallallahu Nabi Muhammad. Ramadan tadalla wa batasama.